ekonomi dan bisnis Islam. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan mata kuliah keuangan publik Islam. Langsung saja pertanyaan pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan sektor publik dan pembiayaan sektor publik pemerintah. Sektor publik adalah sektor ekonomi yang dikendalikan oleh negara dan mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi di bawahnya. Sektor ini berperan vital dalam perekonomian karena memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan berbangsa, keamanan, dan alokasi sumber daya. Adapun pembiayaan sektor publik pemerintah yaitu pembiayaan sumber pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan dalam suatu negara. Adapun yang menjadi sumber daya untuk pembiayaan sektor publik itu pertama, penerimaan pajak investasi asing atau utang piutang dan juga berupa bantuan dari luar negeri dan utang dari masyarakat dengan cara menerbitkan obligasi negara. Adapun pertanyaan kedua yaitu jelaskan yang dimaksud dengan peran dan fungsi negara dalam ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi, baik itu sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosial, pemerintah selalu memiliki peran penting. Peran pemerintah sangat luas dalam sistem sosialis dan sangat terbatas dalam sistem ekonomi kapitalis murni. Adapun fungsi negara dalam ekonomi Islam yaitu satu, fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan dalam negeri dan pertahanan. Yang kedua, fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan keadilan. Yang ketiga, fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta seperti jalan, bendungan, dan lain-lain. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan yang dimaksud dengan instrumen zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara. Pusat dari sumber keuangan negara dalam ekonomi Islam adalah zakat. Pendapatan zakat didistribusikan untuk para mustahik yang meliputi 8 golongan asnaf. Zakat sebagai sumber penerimaan utama yang memiliki potensi besar mengingat hukumnya yang wajib. Selain itu, objek zakat dalam dunia modern saat ini bertambah luas dengan dimungkinkannya menarik zakat provisi selain zakat pertanian dan peternakan, zakat perusahaan, dan ekonomi. Selanjutnya pertanyaan keempat yaitu jelaskan yang dimaksud dengan instrumen non-zakat sebagai sumber keuangan negara. Salah satu sumber penerimaan negara yang utama dalam usaha adalah zakat. Namun dalam pengalokasian dana zakat hanya terbatas penggunaannya untuk 8 asnaf saja seperti yang ditentukan di dalam Al-Quran. Zakat merupakan kegiatan wajib untuk semua umat Islam serta salah satu sumber pendapatan nasional dan distribusinya ditujukan kepada 8 asnaf. Begitupun dengan dana non-zakat seperti infak dan sedekah merupakan instrumen yang memiliki implikasi dan adil yang akan menentukan pada kebangkitan peradaban Islam dalam arti luas. Pertanyaan kelima yaitu jelaskan pengertian instrumen zakat sebagai sumber pengeluaran negara. Ditinjau para ulama, zakat ternyata memiliki dampak positif yang lebih besar bila zakat disalurkan sendiri-sendiri oleh mazaki. Walaupun menyalurkan zakat secara langsung memang sah ditinjau dari hukum syariat. Menyalurkan zakat ke lembaga pengelola zakat yang ditunjuk dan didirikan oleh negara akan jauh lebih efektif daripada menyalurkan secara perorangan. Adapun kewajiban pengeluaran negara bagi 8 asnaf yaitu yang pertama orang-orang kafir, yang kedua orang-orang miskin, yang ketiga pengurus zakat, yang keempat mualaf, kelima budak, 6 orang yang berhutang, 7 fisabilillah, dan yang kedelapan ibnu sabil. Itulah tadi pemaparan jawaban dari saya.
Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.